kembali lagi bersama kami di edisi Ramadan, yang mana satu minggu ini kita udah mulai berpuasa, tapi kemarin kan beda host nih. So untuk di sore hari ini yang bakalan nemenin kalian yaitu aku sendiri Iki dan juga Siti Dara yang bakalan nemenin kalian untuk ngabuburit di sore hari ini. So kita akan bercerita tentang tips berpuasa. Kenapa? Karena setiap orang itu beda-beda nih tipsnya, ya enggak? iya dong. Dari aku beda, dari Daranya juga beda, dari kalian juga yang nonton pun beda-beda nih tips berpuasa. So jangan sampai ketinggalan tips berpuasa di sore hari ini. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut lagi, ada lagu buat kalian dan ini deh lagunya. Halo. Tadi kita udah dengerin satu lagu buat kalian dan ini sesabian yaitu Ya Allah Bilang. So tadi di awal di opening kita udah bilang tema untuk untuk sore ini yaitu Tips berpuasa. iya benar banget, dan setiap orang itu beda-beda tipsnya, dan kadang-kala setiap orang itu ada yang kuat berpuasa, ada yang nggak kuat nih. Iya. Nah, kalau dari Siti itu ngapain sih untuk biar kuat berpuasa dalam seharian itu? Kalau menurut aku ya, untuk yang kuat berpuasa seharian itu yang terutama sahur. Oke. Sahur, Ya. makanan untuk sahur pun harus yang bernutrisi, yang memang dia tuh tahan lama lah intinya. Oke. Terus apa lagi? Biasa kalau sahur itu makan apa nih? Makanan yang bernutrisi aja sih, kayak daging, telur. Habis itu minum air putih ya, biar nggak haus selama Oke. berpuasa sampai sore gitu. Bermat air putih itu adalah salah satu biar kita terhindar dari dehidrasi juga. Iya. Dan ada yang bilang juga nih, jadi ketika kita minum air putih supaya kuat di dalam berpuasa, ada tipsnya juga. Jadi 2 kali minum air putih sebelum sahur ataupun sesudah sahur. Iya. Terus kemudian 2 kali minum air putih sesudah buka puasa. Setelah itu minum air putih lagi 2 kali gelas setelah sholat isya, dan 2 kali minum air putih sebelum tidur. Jadi hitungannya ada sekitar 6 sampai 8 kali minum air putih. Nah itu tujuannya untuk biar tenaga atau simpanan air di dalam tubuh kita itu nggak cepat berkurang. Nah yang bikin lemes itu adalah kandungan air yang di dalam tubuh kita itu cepat habis. Contoh, kalau misalnya kita belum terbiasa olahraga, terus kemudian kita mencoba olahraga di sore hari, itu kan udah detik-detik penghabisan energi kita ya kan? Iya. Udah lemas banget. Nah ketika kita olahraga, walaupun cuma 15 menit aja, karena belum terbiasa dan air di dalam tubuh kita udah mulai berkurang, percuma juga. Kenapa? Karena bakalan tambah lemas dan tambah capek. Kecuali kalau kita udah terbiasa olahraga dan juga udah terbiasa dengan minum air putih 8 kali gelas, yaitu yang dengan cahaya seperti itu, ketika kita olahraga 30 menit bahkan sampai 1 jam itu masih kuat. Nah itu salah satu keunggulan, salah satu kelebihan ketika kita minum air putih secara teratur. Jadi meskipun sedang puasa itu tetap harus 2 liter dalam sehari ya kan? Iya, sebisa mungkin. Oke. Dan biasa kan kalau siang kan kita ngantuk ya, nguap gitu. Nah biasanya kalau dari Siti ngapain sih biar ngantuknya tuh hilang di siang hari? Sebenarnya karena kalau dengan kebiasaan kita ya yang nggak puasa, Iya. itu tuh kita tuh harus melakukan aktivitas, tapi dengan adanya kita puasa juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa melakukan aktivitas biasa kan Kak, seperti membaca, belajar. Kalau misalnya nggak mampu untuk seperti yang Kakak bilang tadi, Iya. banyak yang lemes untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, jadi kita bisa melakukan aktivitas yang ringan aja, kayak belajar, membaca, kayak gitu tuh, dan nggak ngantuk-ngantuk banget. Iya. Menurut aku sih kayak gitu aja ya. Kalau mungkin menurut Kakak ada. Ya sih, karena apa ya, manusia ini kan tempatnya ngantuk ya, apalagi kalau misalnya kita udah nggak makan, udah nggak minum, terus kemudian malasan, kegiatannya cuma bobo-boboan doang nih dari subuh sampai ketemu maghrib, tidur aja nih kegiatannya. Itu sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman kalau bahasa agama itu mudorot, jadi
kita mendapatkan itu nggak apa-apa dilakukan tapi nggak dapat pahala. Iya. Dan itu bisa disebut dengan lahan. Jadi lahan itu adalah kegiatan yang membuang-buang waktu, seolah-olah itu nggak mendapatkan pahala. Kayak saya main HP dari pagi sampai ketemu malam, main HP aja, nggak ada kegiatan, entah itu sholat, entah itu mengerjakan hal kebaikan lainnya, membaca Al-Quran dan sebagainya. Cuma main HP, cuma tiduran aja dalam seharian. Nah itu dinamakan dengan lahan, yaitu kegiatan yang tidak menghasilkan pahala. Boleh dikerjakan tapi ya nggak mendapatkan pahala seperti itu. Dan juga kalau misalnya kan ada asupan-asupan yang harus dimasukin ke dalam tubuh. Jadi di tubuh kan ada pembagiannya, ada misalnya kita kebanyakan makan gula. Iya. Itu sebenarnya sih nggak apa-apa kalau Berlebihan, ya kalau berlebihan memang nggak boleh. Nah itu efeknya bikin ngantuk, bikin muap, bahkan itu kalau ke penyakit itu bisa ke obesitas. Jadi gula itu bisa menyebabkan obesitas pada tubuh kita. Apalagi kalau misalnya kita nggak pernah olahraga, sering minum atau makan yang manis-manisan kayak coklat, kayak gula-gula, bahkan minuman kemasan yang sasetan itu pun gulanya sangat banyak banget. Kalau misalnya setiap hari kita minum minuman yang sasetan, itu bakalan bikin tubuh kita lemas yang pertama, terus kemudian kecanduan itu kalau misalnya kita nggak minum itu kayak pusing, kayak kurang gitu, lidah tuh kayak apa sih yang kurang di lidahku gitu. Nah itu bahayanya di situ. Daya tahan tubuh menurun. Bener ya banget. kalau makan yang kemasan terus. Ya itu. Dan juga kalau dari aku sih tips untuk buat berpuasa sebelum kita melakukan atau sebelum imsak, setidaknya kita makan 3 sampai 5 kurma. Itu tujuannya untuk mengisi gula kita dan juga untuk mengisi energi kita, karena kurma itu berkhasiat dan banyak banget manfaatnya. Kemudian kalau misalnya kalian ingin minum yang berprotein kayak susu, madu, itu bisa. Tapi yang gak boleh itu minum kopi. Iya, kopi karena asam lambung kan ya Kak. Nah apalagi kalau kalian yang asam lambung minum kopi sebelum imsak pas mau puasa, wah itu bukannya tapi nanti efeknya tuh di siang harinya terasa banget nih, nyelekit di sisi perutnya gitu. Iya. Dan kalau buka puasa juga nggak boleh minum kopi ya Kak. Benar banget. Kalau mau minum kopi setelah ya sholat tarawih, kalau memang benar-benar nggak kuat ya sholat isya, minum dulu, minum kopi terus itu masih bisa. Yang penting ketika berpuasa jangan langsung minum kopi. Tapi kalau udah dari situ sendiri suka minum kopi berarti? Oh, kalau aku nggak minum kopi karena memang ada penyakit lambung ya. Gitu. Nah, jadi nggak mengurang juga kalau minum kopi dan gula-gulaan. Aku juga biasanya kalau misalnya puasa tuh Kak, paginya juga aku tetap makan ini kurma biar paginya berarti nggak puasa dong? Hah? Apa? Lanjut. Ya hari ini memang nggak puasa ya karena haid. Nah, aku puasa tuh pas hari pertama puasa ya tanggal 1 kemarin. Aku puasa itu karena memang nggak terbiasa kan ya, karena terbiasa makan siang, makan sore kayak gitu karena telat-telat makan. Jadi awal-awal aku tuh awali dengan makan tuh secukupnya aja, nggak terlalu banyak karena memang nggak terbiasa makan pagi kan ya. Minum air putih sama yang Kakak bilang tadi sama kurma. Tapi kurma aku masih ada sih sampai sekarang karena ya nggak terlalu banyak makan kurma juga. Karena mengonsumsi yang manis-manis terlalu banyak itu juga nggak baik guys. Benar banget. Tapi kalau di Siti kan memang ada penyakit asam lambung atau GERD lah bahasa ilmiahnya. Nah kalau di tahun kemarin atau misalnya di tahun ini, ketika mengalami asam lambung gitu ngapain? Apakah batal puasanya kah? Atau aku harus kuat puasa, nggak boleh batal sampai kapanpun? Atau kayak gimana? Aku biasanya dari tahun kemarin gitu kan ya, aku kalau puasa nih asam lambung kumat, ya udah nih dari sore ngerasa udah aduh sakit banget perut. Tapi ini sayang deh kalau misalnya aku batal kan ya, karena kan dari pagi sampai siang itu anggapannya jamnya lebih lama daripada nunggu buka. Bener. Jadi aku tuh
berusaha tahan, tapi nanti pas udah buka itu aku dahulukan buat minum obat asam lambung dulu Kak. Baru aku makan, berbuka, diawali dengan minum dulu. Minum yang berprotein kayak yang Kakak bilang tadi, sama makanan juga. Jadi nggak langsung nggak langsung makan nasi gitu, karena kan masih kosong, lambungnya nggak kuat. Berarti pas buka puasa harus minum obat itu ya? Iya, minum obat. Minum air putih, terus makan cemilan-cemilan dulu, takjil dulu ya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalau setiba-tibanya asam lambungnya tuh kejadiannya tuh di siang hari di jam 10 atau di jam 11 siang. Pernah nggak sih berpikir, oke aku batal deh puasa saking nggak kuatnya gitu? Tapi menurut aku ya Kak, kalau misalnya aku tuh asam lambungnya kumat di jam kayak gitu, karena kan kita bisa buka puasa setengah hari kan ya, kalau misalnya jam segitu. Jadi aku masih milih buat buka puasa tengah hari daripada aku batal gitu. Nah itu salah satu tips kalau misalnya kalian punya asam lambung atau GERD, jadi ketika buka puasa tuh jangan langsung makan makanan yang berat, tapi bisa juga makan takjil dulu, terus minum obat asam lambungnya, setelah itu makan berat. Kenapa? Karena ketika asam lambung atau GERD terus kemudian kalian langsung makan nasi, langsung makan ayam, langsung makan ikan, daging-dagingan, itu boleh, cuman lambungnya kaget Kak. Nah itu dia, lambung yang kaget bukannya tambah sembuh, malahan tambah sakit. Nah itu karena kaget juga ya, tiba-tiba karena kan seharian kan nggak makan ya, kan kosong banget nih. Kosong tuh. Kalau makan yang berat-berat kayak gitu kan dia tuh lambung tuh karena yang kaget itu memaksa untuk cepat mencerna gitu jadinya. Benar banget. Nah itu, jadi minum obat dulu, makan takjil, atau dibaliknya juga nggak apa-apa, makan takjil dulu, terus kemudian minum obat, baru makan yang berat. Tapi kalau buka puasa itu juga jangan makan yang berlebihan, karena ngantuk jadi nggak tarawih dong ya. Tapi kalau dari Siti pernah nggak sih ngalamin kayak gitu karena hilaf? Beli takjil nih ke pasar Ramadan, tiba-tiba tangan udah megang 10 kresek makanan tuh, terus tiba-tiba makan, aduh kenyang nih, malah sholat, pengennya tidur. Pernah sih ngalamin kayak gitu? Pernah, hilaf banget ya. Terus untuk mengatasinya tuh kayak gimana? Menawan rasa malasnya kayak atau ngikutin rasa malas ya? Tapi untuk waktu itu aku hilaf ya Kak, ngikutin rasa malas. Untungnya besok tetap ada nih rasa malasku karena makan terlalu banyak. Jadinya kenyang kan, ngantuk. Tapi kali ini tuh, kemarin aku udah nggak tarawih nih, hari ini aku harus tarawih. Jadi tanamkan dalam otakku untuk tetap tarawih gitu aja sih kalau dari aku. Nah, kenapa? Karena ya itu sih, ketika kita makan makanan yang berlebihan itu boleh juga, cuman ya efek sampingnya malas, ngantuk, terus pingin gerak juga nggak mau ya kan, karena alasan hilaf, balas dendam, terus karena mumpung makanan banyak nih ya udah aku santap semuanya. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya kita kayak gitu ya efek sampingnya seperti itu juga. Kalau misalnya gini kalau kan kita berpuasa ya, ada sebelum berpuasa kan ada sahur. Iya. Kalau tips untuk pemirsa yang ada di sana, tips untuk bangun sahur dengan bahagia itu seperti apa? Karena kan kalau kita bangun di jam 2, jam 3 rasanya malas banget. Apalagi kalau apalagi kalau misalnya kita belum terbiasa bangun jam segitu, rasanya tuh buat apa sih bangun jam segini, pengennya tuh bangun jam 4, jam 5. Kan biasanya aku bangun jam 6 nih, terus tiba-tiba disuruh jam 4, jam 3, kan ada rasa malas yang kuat gitu. Nah kalau dari Siti gimana sih cara mengatasi rasa malas bangun sahur? Kalau menurut aku ya, ini cara pribadi aku. Mungkin pemirsa bisa mengikuti atau punya cara-cara lain atau yang kayak Kak Iki. Nanti menurut Kak Iki, kalau menurut aku ya, cara biar kita tuh bangun sahur tuh semangat gitu dan gak kesiangan, karena terbiasanya bangunnya jam sekian-sekian gitu kan ya. Kita tuh bisa sebelum tidur
itu tuh bikin catatan dalam pikiran kita sendiri bahwa nanti subuh aku harus sahur, nanti subuh aku pasti harus sahur, dan aku harus sahur, jangan sampai nggak sahur gitu kan ya, biar nggak puasanya tuh nggak sahur gitu loh. Kita tuh bisa tanamkan itu, alarm itu sebenarnya cuma untuk pelengkap niat kita aja gitu sih kalau menurut aku ya Kak. Siapa tahu menurut Kak Iki gimana nih cara biar bangunnya tuh semangat untuk sahur? Ya itu yang dibilang Siti itu benar banget. Itu namanya kalau bahasa psikolog itu adalah afirmasi pada diri kita. Yaitu kita bilang kepada diri kita kalau kita tuh harus bangun jam sekian, harus sahur, harus makan ini dan ini. Nah itu dinamakan dengan afirmasi pada diri kita. Tujuannya untuk menanam mindset atau pikir kita dan menanam ke bawah alam sadar kita. Jadi apalagi kalau misalnya kan kadang-kadang ada orang yang ingin menghafal sesuatu itu wajib ditulis di pintu, terus kemudian di dinding. Nah itu tujuannya ketika kita mau tidur kita baca dulu nih apa yang mau dihafal. Nah tujuannya untuk menanam ke bawah alam sadar kita supaya ingatan kita tambah kuat. Nah itu benar banget tuh. Kalau di aku untuk merasa atau untuk melawan rasa malas ketika bangun sahur itu adalah kita sebisa mungkin kalau nggak ada kegiatan sama sekali di waktu malam kita cepat tidur, jangan sampai kebanyakan main HP. Iya benar. Biasanya kan kita anak-anak muda sering main HP ya sebelum tidur. Suka hilaf ya. Nah itu dia, scroll media, nonton film, nonton video-video pendek, tiba-tiba udah 1 jam kemudian, udah jam 10, udah jam 11 malam nih. Nah itu kalau misalnya kita masih melakukan hal itu, sebisa mungkin kita kurangin dan kita atur pola tidur kita supaya apa, ketika kita bangun itu nggak ada rasa malas lagi. Dan itu salah satu manfaatnya ketika kita cepat tidur adalah ketika kita bangun kita merasa senang, merasa bahagia, badan jadi enteng, jadi enakan juga. Terus kemudian sebelum tidur kita minum air putih dulu. Kalau aku pribadi minum air putih itu lebih dahulu minimal 1 gelas. Tujuannya untuk menambah energi yang udah hilang, karena ketika kita sholat tarawih energi kita kan kambil lagi nih. Fokusan kita juga kambil lagi. Misalnya kita malam tadawusan kan energi kita udah keambil nih. Nah untuk mengisi energi kita yaitu minum air putih minimal 1 gelas. Tujuannya apa? Yaitu biar badan kita ketika kita bangun, badan kita jadi enteng, langsung jadi fresh itu. Walaupun ya memang ada rasa malasnya dikit, cuman nggak sebanyak kalau misalnya kita begadang atau main HP dan sebagainya gitu. Iya tuh benar banget. Jadi kalau misalnya bangun pagi itu ya memang harus banget minum air putih ya Kak, karena kan bener-bener. Kita tidur tuh kan nggak melakukan apa-apa nih. Nah itu tuh badan kita tuh terhidrasi loh, jadi kita perlu minum pas bangun tuh gitu. Ya itu guys, jadi itu adalah salah satu tips berpuasa biar kalian itu berpuasa tuh nggak ada alasan malas, nggak ada alasan oh ya aku kan nggak makan, aku kan nggak minum, jadi kan badanku lemes, jadi boleh dong aku tidur seharian, bukannya gitu. Jadi kalau berpuasa tetap mengerjakan sesuatu seperti biasanya. Kalau misalnya di bulan-bulan biasanya kalau mengerjakan pekerjaan sekolah, misalnya mau mengerjakan PR, di bulan puasa tetap sama melakukan hal yang sama, jangan sampai mengurangi kegiatan-kegiatan kalian, tetap produktif, tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Apalagi kalau misalnya kalian kerja ya kan, jangan ada alasan malas banget kerja, ataupun jangan ada alasan malas ketika di saat pekerjaan tersebut. Iya, apalagi ini aku puasa nih, jadi kerjanya dikurang aja nggak sih waktunya gitu kan ya, biasanya kayak gitu. Itu adalah salah satu tips dari kami. So sebelumnya kita akan bercerita lagi lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tapi ada nih yang menunggu kalian, yaitu satu lagu buat kalian, dan ini dia lagunya. Halo, tadi kita udah di segmen pertama kita udah banyak banget bercerita tentang gimana sih tips berpuasa di aku juga dan juga dari Siti juga.
So, ya semoga apapun yang kami berikan tips berpuasa semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Tapi ingat ketika kita berpuasa jangan sampai bermalas-malasan. Tapi kalau dari Siti sendiri pernah nggak sih? Wah puasa nih malas deh aku ngapain nih, mending tidur, mending main HP, scroll sosial media, dari pagi sampai sore. Kalau untuk itu ya, ini karena manusia Iya. nggak luput dari kesalahan kan ya. Benar-benar. Jadi aku tuh pernah kayak yang Kak Iki bilang tadi, aku kalau puasa malas-malasan beneran. Aku pernah dari sahur tuh cuma beberapa menit Kak, paling setengah jam ya. Oke. Habis itu aku tidur sampai sore sekitar jam 3. Nah, lama banget dong tidurnya ya. Aku bangun pusing, Iya. ngerasa badan aku tuh lemes banget, nggak bikin aku tuh jadi nggak bisa beraktivitas sampai kan Iya. aku makan untuk buka pun rasanya makanan tuh nggak bisa masuk Kak. Jadi kalau misalnya puasa nggak usah terlalu malas-malasan aja deh kalau menurut aku ya. Nah pada saat tidur pas bangun itu sakit pinggang nggak? Iya sakit pinggang Kak. Sakit pinggang ya. Mm-mm. Nah, itu sih salah satu efek sampingnya kalau misalnya kita keseringan tidur tuh sakit pinggang. Terus bukannya tambah semangat malah tambah lemes. Bener. Pingin bangun tuh karena udah kebiasaan tidur, udah lama tidur, jadi ya udahlah sekalian gitu. Itu kalau Sampai misalnya udah kelamaan tidur tuh ya, Ya. kalau kita bangun mau beranjak dari tempat tidur tuh kepala tuh kerasa berat banget. Ya. Karena Kayak pusing terlalu gitu tidur. ya. Mm-mm. Ya. Tapi yang aku kemarin tuh dapat ini juga, dapat informasi kalau misalnya tubuh kita ini seandainya nih, mau bereksperimen nggak makan dalam selama 4 hari itu bisa kuat. Jadi manusia itu bisa nggak makan selama maksimal 4 hari. Iya benar. Tapi kalau minum, nah nggak itu nggak bisa. Kalau misalnya kalian mau bereksperimen berpuasa 48 jam atau misalnya gini, ini cocok banget kalau kalian pingin diet yang sehat, namanya itu intermittent fasting. Jadi kita berpuasa selama 6 sampai 8 jam atau 12 jam, kemudian setelah itu kita makan. Nah makan itu cuma sekali sampai 2 kali, habis itu puasa lagi selama 12 jam. Bahkan kemarin kok kalau pingin diet yang ekstrim itu berpuasa sampai 48 jam sampai 2 hari itu nggak makan sama sekali, tapi tetap minum. Nah minum tuh tetap minum juga, yang nggak boleh itu makan. Nah itu bisa menurunin berat badan, itu baik untuk kesehatan. Jadi berpuasa ini banyak banget manfaatnya untuk badan dan juga untuk pikiran. Bahkan di berpuasa ini kan banyak banget nih kebaikan yang kita dapatkan juga. Nah kalau misalnya kalian pengen menurunin berat badan 5 kilo sampai 10 kilo itu cocok banget di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan ini kalian diimbangi dengan olahraga, itu sangat cocok banget. Selain dapat pahala juga ada manfaatnya ya Nah Kak. itu bisa tuh Siti kalau misalnya pengen diet ya kan, berpuasa aja tetap seperti biasa, tapi makannya juga harus diatur. Jangan sampai ketika buka puasa karena pengen balas dendam, ya udah deh makan apa aja. Makan yang banyak-banyak gitu ya. Nah itu nggak boleh, terutama kurangi karbohidrat, yaitu nasi sama mie. Biasanya kalau anak kos itu sering banget nasi dicampur sama mie nih. Iya benar banget sih. Itu boleh sekali 2 kali, tapi kalau setiap hari itu nggak boleh, karena bikin badan kita berlemak, terus kemudian bikin badan kita gendut juga. Itu salah satu. lemes juga. Benar banget. Kenapa? Karena nasi itu ada gulanya, dan gula itu di nasi itu sangat banyak, lumayan juga. Ada sampai 50 sampai 100 gram per 1 kilonya atau per setengah kilonya, atau hitungannya 1 sendok nasi, 1 centong nasi itu gulanya sangat berat banget, apalagi dicampur dengan mie, yaitu karbohidratnya, jadi digabungin. Nah kalau karena memang benar-benar niat pengen nurunin berat badan atau pengen diet, karbohidratnya diganti dengan gandum. Kalau misalnya nggak ada gandum, makan roti atau makan makanan yang berprotein, kayak cuma makan telur 3 butir telur, terus atau misalnya kurma, itu pun sangat bagus banget. Nah makan beratnya ketika setelah sholat
terawih. Mm-mm. Nah itu kalau kalian pingin diet, pingin menuhin berat badan. Tapi kalau pingin menaikkan berat badan itu kan ada caranya, yaitu makan beratnya diganti waktunya atau disilang dengan waktu makan takjil. Jadi makan takjilnya itu di setelah sholat tarawih, makan beratnya atau makan nasinya itu setelah buka puasa. Tetap nggak boleh yang langsung gitu ya Benar Kak? banget. Nah itu tuh dikasih waktu lah. Nah itu salah satu tips kalau kalian ingin meningkatkan berat badan, dan juga tips untuk mengurangi asupan-asupan lemak yang ada di dalam tubuh kita, yaitu dengan cara tidak makan makanan yang berlebihan dan juga makan makanan yang sesuai dengan kalori hitungan harian kita, karena setiap manusia itu satu manusia itu minimal dapat 3000 kalori yang wajib dimasukin ke tubuh kita. Kalau berlebihan, efeknya ngantuk, lemas, kemudian badan kita jadi gendut, lemak jadi numpuk. Tapi kalau pas itu sesuai dengan asupannya, badan kita jadi segar, jadi Iya. bagus juga. Tapi kalau dari Siti pernah nggak sih makan yang sangat-sangat berlebihan sampai nggak bisa mengatur pola makannya? Sampai ini biasa kan setiap makan, kalau misalnya kita makan banyak, ada salah satu objek tubuh kita yang gendut, entah itu pipi, entah itu tangan kita, badan kita, perut kita. Bener sih, karena kalau misalnya ini nih, kalau ada makanan yang disukai kan ya Kak, jadi rasa kepuasan tuh terpenuhi gitu. Jadi meskipun sudah makan jadi banyak, karena ada rasa yang belum puas, jadi makan lagi. Jadi nggak semua orang yang kalau misalnya makan banyak, memang benar ya Kak ya, kalau misalnya orang makan banyak tuh nggak semua yang bakal jadi gendut, tapi rasa badan itu tuh yang nggak enak. Makan kebanyakan itu juga bermasalah buat lambung, buat perut, Benar. karena kan kembung ya, nggak kayak bisa sesak napas biasanya Iya. tuh kalau misalnya kekenyangan, juga malas. Nah itu sudah pasti sih ya. Iya sih, itu sih efek sampingnya kalau misalnya kita makan terlalu banyak. Jadi kalau kalau beli takjil, ngabuburit ke pasar Ramadan, beli seadanya saja, seperlunya aja, secukupnya. Ya gila boleh. Banyak minyak. Iya benar. Tapi kalau dari Siti sendiri untuk untuk berpuasa, misalkan kalau cewek kan ada halangannya ya. Iya benar. Nah itu ada nggak sih kendalanya, karena kan halangannya cewek kan ada yang 3 hari, yang seminggu, terus kemudian ada yang 14 hari juga yang paling lama. Nah itu kan kepotong ya, Iya, berpuasanya. kepotong. Nah untuk mulai berpuasa lagi itu ngerasa biasa aja, atau kok badanku jadi kayak aneh ya, karena kan pada saat di halangan kan kita makan terus nih ya. Benar. Jadi kan puasa nggak puasa jadi puasa lagi nih. Nah ketika di puasa lagi yang kedua kali ini, otomatis kan badan kita kan belum begitu Terbiasa lagi gitu belum kan, terbiasa. Nah ketika puasa lagi, masa badan biasa aja atau kaget gitu? Kalau aku sendiri ya, aku pribadi itu rasanya kaget lagi Kak. Jadi tetap kayak yang aku bilang tadi, menanamkan dalam pikiran untuk harus puasa karena kan kewajiban ya. Jadi nggak bisa juga karena ini aku bisa haid nih, lemes bisa nggak sih istirahat dulu gitu kan ya. Ditunda-tunda. Tapi pernah nggak kejadian pada saat puasa terus tiba-tiba halangan gitu ya? Pernah. Nah, Rasanya kesal. Ya bener kesal rasanya itu marah, jengkel atau apalah, tapi kan nggak mungkin ya kita kesal ke siapa-siapa, karena kan memang udah takdirnya gitu kan anggapannya. Aku pernah puasa nih dari pagi, habis tuh bukanya tuh setengah jam sebelum buka aku haid. Waduh, tanggung banget tuh ya. Iya, jadi aku tuh bilangnya kayak gini, bisa nggak sih ini haidnya dinego dulu setengah jam lagi setelah buka. Tapi kan memang karena udah terlanjur. Iya sih. Dan aku memang udah tahu kalau misalnya aku udah haid, jadi mau nggak mau. Ya, tapi tetap buka aja pas jamnya buka. Kita tanggung banget ya. Setengah jam lagi udah buka puasa gitu ya. Tapi ya itu sih. Tapi itu adalah salah satu kelebihan
untuk cewek sih. Ada kemurahan untuk cewek kalau lupa apa ya, keringanan ketika di bulan Ramadan. Nah itu dengan halangan seperti itu, tapi wajib diganti ya guys ya. Wajib diganti. Kalau misalnya kalian ada halangan 3 hari atau seminggu, itu wajib diganti di bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Atau ada keringanan juga, jadi untuk mengganti puasa itu bisa digantikan dengan zakat, yaitu zakat fidyah. Kita bersedekah ke orang yang kurang mampu dengan takaran makanan seharian kita. Misal kita makan satu harinya itu 50.000, jadi kita sedekah 50.000 ke orang yang kurang mampu, sebanyak 50.000 itu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk uang, tapi dianjurkan dalam bentuk makanan. Dan minimal kita sedekahnya yaitu 60 orang yang kurang mampu, nggak boleh kurang, lebih boleh juga. Nah gitu. Aku pernah dengar nih kak, Ya. Kalau misalnya kita tuh mau bayar pakai zakat kan ya, itu tuh bener nggak sih? Kalau misalnya kita tuh bayar zakat tuh sesuai sama kita yang nggak puasa, misalnya aku nih haid 3 hari dan 4 hari untuk bersihnya, hari 5 baru puasa, jadi 4 hari ini harusnya aku bayar. Itu kalau misalnya aku bayar pakai zakat, itu benar nggak sih bayar zakatnya tuh jumlah yang harus diberikan ke orang yang nggak mampu tersebut itu tuh sesuai dengan 4 hari itu kayak kakak bilang tadi takarannya kan. Nah itu tuh memang harus sesuai takaran dalam 4 hari itu kah? Enggak. Gimana? Jadi takarannya itu maksudnya kita makan satu hari itu 30.000 deh hitungannya. Dan yang wajib kita sedekahi itu adalah 60 orang yang kurang mampu. Jadi 30.000 ini untuk satu orang. Dan batas minimalnya kita untuk melaksanakan sedekah fidyah itu 60 orang. Untuk orang yang mampu. Kalau misalnya kita nggak puasa 4 hari, 7 hari, nggak masalah. Yang penting kita membayar fidyah itu sebanyak minimal 60 orang. Dengan takaran 30.000 sesuai apa yang kita makan dalam satu harinya. Misalnya Siti makan satu harinya itu 25.000. Jadi dalam bentuk makanan, harga makanan ini wajib 25.000, nggak boleh kurang, lebih boleh. Gitu. Sebanyak 60 orang yang nggak mampu. Kecuali kalau misalnya kita puasa, kita ingin menggantikan puasa, yaitu dengan sesuai apa yang kita nggak puasa. Kalau misalnya kita nggak puasa sebanyak 6 hari, ya udah kita menggantikannya sebanyak 6 hari itu. Kalau misalnya kita ingin menggantikan dengan puasa. Dan itu batas waktu untuk menggantikan puasa itu sebelum bulan Ramadan. Misalnya tahun depan bulan Ramadannya di bulan 1, di tanggal 1, berarti batas waktunya untuk menggantikan puasa tersebut wajib dilaksanakan sebelum tanggal 1 tersebut. Sebelum Ramadan selanjutnya. Benar gitu banget. Ya. Nah itu. Jadi ada 2 pilihan kalau misalnya kalian nggak berpuasa, atau 2 pilihan cara mengganti puasa tersebut di bulan Ramadan. Dan juga setelah bulan Ramadan itu ada bulan Syawal. Nah, Syawal itu dianjurkan berpuasa sebanyak 6 hari. Disunahkan seperti itu dan pahalanya sangat luar biasa. Nah, itu Siti. Jadi sedikit ilmu lah untuk saya hari ini. Karena kan kebanyakan kita anak muda masih belum begitu paham tentang berpuasa ini, dan terutama kita di sini juga ya sesama belajar ya kan, sama sharing tentang berpuasa itu seperti apa sih, hukumnya seperti apa, cara berpuasanya seperti apa, tips berpuasa yang benar itu seperti apa dan sebagainya. Gitu. Mungkin kita akan cukup kali ini ya. Iya, Kita akan berjumpa lagi di hari berikutnya, tapi sebelum kita closing, boleh deh 1-2 kata atau 2 paragraf untuk komisnya yang ada di sana. Apa ya? Apa udah disiapin apa belum? Belum ya? Oke, sambil Siti mempersiapkan kata-kata buat kalian. Kalau dari aku pribadi, terutama kalian yang masih muda, ya masih SD, SMP, SMA,
masih belum tua di umur 30 ke atas atau 40 ke atas, kuat-kuatlah berpuasa. Jangan sampai berpuasa ini menjadi alasan kalian untuk bermalas-malasan, untuk tidak melakukan hal-hal yang produktif. Kenapa? Belum tentu loh kalian ketemu lagi bulan Ramadan di tahun depan. Kenapa? Karena kematian itu yang ditentukan adalah sama Allah. Jadi mumpung di bulan ini, mumpung tahun ini kalian masih ketemu di bulan Ramadan, maksimalkanlah kebaikan-kebaikan atau kegiatan-kegiatan yang produktif. Carilah pahala sebanyak-banyak yang kalian inginkan, karena di bulan puasa ini pahala itu dilipat gandakan sampai 100 kali sampai 1000 kali. Bahkan di akhir bulan Ramadan itu ada 10 malam terakhir, itu sangat luar biasa pahalanya. Jadi untuk anak muda tetaplah semangat dan jangan sampai mongkel dengan alasan apapun kecuali kalau sakit. Nah, kalau sakit boleh mongkel, tapi kalau nggak sakit atau nggak ada halangan apapun yang urgent, jangan sampai mongkel. Oke, itu aja mungkin dari aku. Kalau dari Siti udah. Kalau dari aku ya, untuk kita nih yang masih kuat berpuasa, jadi semangat berpuasa, jangan lengah, karena benar kata Kak Iki tadi, kita nggak tahu kapan ajal kita akan menjemput. Dari aku sekian. Oke, nah mungkin itu sedikit dari kami yang untuk menemani ngabuburit kalian di sore hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di edisi Ramadan di setiap hari Selasa, Rabu, dan juga Sabtu dengan host-host yang lainnya juga yang tak kalah kece dan tak kalah kerennya juga. So, dari aku, Iki, dan juga Siti Dara pamit dan sampai jumpa.